La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nasi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya mencoba ingin membahas tentang alam semesta. Walaupun sebenarnya saksi keagungan Allah bukan hanya sebatas alam semesta. Melihat kondisi umat Islam yang mulai meninggalkan perintah Allah dalam melaksanakan sholat, dan juga melihat kondisi banyak umat Islam yang sudah melaksanakan sholat, namun kelihatannya masih banyak belum memahami dari arti atau perintah sholat itu sendiri. Kita mengetahui di dalam Al-Quran bahwa sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi terkadang kita sering melihat banyak orang suka sholat tapi masih tetap melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung, sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Di dalam tafsir para ulama, khusyuk itu katanya tidak bisa diterangkan atau didefinisikan. Karena khusyuk hanya bisa dirasakan. Seperti manis, asin, pahit, asam, itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Hanya bisa dirasakan. Sementara kita diperintahkan untuk sholat khusyuk. Sebab yang akan beruntung, yang akan masuk ke dalam surga itu orang yang sholat dan sholatnya khusyuk. Sementara menurut ulama tidak bisa didefinisikan apa itu khusyuk. Sebab kita tahu Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyebutkan, kam min qa'imin hadduhu minas sholat at-taqbu wa nasbu. Kelak akan banyak orang, kata Rasulullah, yang melakukan sholat tapi dia tidak mendapatkan pahala, dia hanya mendapatkan capek dan letihnya saja. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innal abda la yusalli sholatan la yaktubu sudusuha wala usruha. Kata Rasulullah, kelak akan ada orang yang melaksanakan sholat, layak tubuh sudusuha, akan tetapi pahalanya tidak ditulis 1/6-nya, wala usruha, bahkan 1/10-nya pun tidak. Kalau menurut peribahasa bahasa Sunda mah capek gawe, teka pakai. Kita sudah sholat 5 waktu, tapi 0 nilainya. Sementara kebanyakan di antara kita umat Islam kadang-kadang selalu mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Tadi malam saya sudah tahajud, jadi sekarang tidak perlu sedekah. Padahal orang yang selalu mengingat dan menyebut-nyebut kebaikan itulah di dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah, alamatus saqwa. Ciri orang yang bakal celaka, yang kelak akan masuk ke dalam neraka adalah orang yang selalu zikrul hasanat. Orang yang selalu mengingat-ingat, nyebut-nyebut kebaikan. Sementara dia latadri, tidak mengetahui aku bilang amrudat. Amal kita itu apakah diterima oleh Allah atau ditolak. Cok Bapak Ibu, sholat yang sudah kita lakukan, sedekah yang sudah kita lakukan, bahkan haji mungkin umroh yang sudah kita lakukan, kita ada yang tahu tidak? Amal tersebut diterima oleh Allah atau ditolak? Tidak ada yang tahu. Makanya Rasulullah menyebutkan orang
yang dinyatakan sebagai alamatus sa'adah. Orang yang dinyatakan sebagai ciri orang beruntung itu adalah nisyanul hasanah. Orang yang selalu melupakan kebaikan. Sehingga menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau seorang hamba selalu melupakan amal yang sudah dilakukan, dia akan terus meningkatkan amal solehnya. Kembali kepada permasalahan pokok dalam masalah tadi tentang bab sholat. Tentu saja kita tidak mau sholat kita sudah kita lakukan setiap hari 5 kali minimal sholat wajib. Belum lagi dengan sholat-sholat sunat. Akan tetapi tentu saja kita tidak mau amalan sholat tersebut tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Sementara di dalam Al-Quran syarat sholat itu harus khusyuk. Walaupun para ulama tidak bisa mendefinisikan atau mengartikan khusyuk secara detail. Tapi ada beberapa ulama yang menyebutkan di antaranya faktor-faktor orang bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Di antaranya sholat kita bisa khusyuk. Yang pertama adalah hudurul qalb. Menghadirkan Allah ada di dalam hati. Saya sering melihat di pesantren, anak santri ketika disuruh kipdon, terus menghafal di asrama. Setelah di asrama dia hafal. Ketika besoknya, seminggu kemudian dites oleh ustadz ke depan. Banyak santri ketika mau dites, auzubillahi minasyaitonirrajim. Loh ustadz, lupa lagi awalnya ke apa? Padahal di asrama hafal, tapi ketika di hadapan ustadz, lupa. Kenapa lupa? Gemeter ustadz. Ngedeg-deg, grogi. Nah kita sholat, kenapa tidak khusyuk? Kenapa kita tergesa-gesa? Karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghadirkan Allah ada di dalam hati. Sehingga kalau kita selalu menghadirkan Allah ketika mau sholat ada di dalam hati, kita sholat pasti akan mencoba sebaik mungkin. Allahu Akbar, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholatnya cepat tidak khusyuk berarti dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, faktor kita sholat bisa khusyuk adalah tafahum. Memahami terhadap apa yang kita baca ketika kita sedang sholat. Banyak di antara kita melaksanakan sholat. Wajar kalau Rasulullah menyebutkan nanti akan banyak orang yang melakukan sholat tapi hanya mendapatkan capek dan letihnya. Sebab di kita sholat juga banyak yang melakukannya baru sebatas hafalan. Allahu Akbar. Allahumma baik. Dihafal. Belum masuk ke dalam hudurul qalb. Tidak paham apa yang dia baca. Makanya terkadang kita melihat shollu kama ra'aitumuni usolli baru sebatas tata cara kaifiahnya saja. Terkadang. Walaupun memang itu harus, wajib. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mengangkat tangan misalnya hadwal mankibain dan lain sebagainya. Bacaannya ini. Sesuai, harus. Tapi terkadang ketika Rasulullah menyebutkan, lihatlah kamu, perhatikan sholat aku. Sholatlah kalian seperti sholatnya Rasulullah. Nah, di kita baru memperhatikan sholat Rasul itu baru sebatas gerakan dan doanya apa yang dibaca ketika sedang sholat. Tidak diperhatikan. Kenapa Rasulullah sholat sampai menangis? Kenapa Rasulullah sholatnya lama? Kenapa Rasulullah ketika sedang sujud diriwayatkan sujudnya saja sama dengan bacaan Al-Quran 50 ayat. Tidak dilihat sampai ke sana. Abu Bakar sholat imamah di dalam hadis Bukhari Muslim ketika Rasulullah sakit menyuruh kepada Abu Bakar. Kata Aisyah dan istrinya, Umar saja. Karena Abu Bakar ketika sholat selalu nangis sehingga suaranya tidak terdengar. Mulu Abu Bakar kata Rasulullah Abu Bakar. Abu Bakar sholat minuman nangis. Umar bin Khattab setelah ditinggal oleh Rasulullah, setelah ditinggal oleh Abu Bakar, ada sebuah asar yang menceritakan Umar bin Khattab ketika sedang sholat selalu menangis. Bahkan dalam sebuah asar disebutkan Umar bin Khattab di sininya nih, di matanya itu, kedua matanya ada garis hitam. Saking sering menangis ketika sedang beribadah. Nah ini adalah sebuah apa yang harus kita perhatikan. Bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana sholatnya Abu Bakar, bagaimana sholatnya Umar dan sahabat-sahabat yang lain ketika sholat sampai menangis.
Bukan berarti sholat itu harus menangis. Hanya kita harus memperhatikan kenapa mereka menangis. Mungkin Abu Bakar ketika membaca, iya karena wudu semakin tidak kedengaran karena menangis. Kenapa? Karena mungkin sholatnya tafahu, memahami terhadap apa yang dia baca ketika sedang sholat. Nah Rasulullah ketika baca Al-Fatihah saja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rasulullah menangis. Kenapa? Karena Rasulullah pernah Isra Mi'raj. Diangkat dari bumi sampai langit ke-1 sama dunia, langit kedua, ketiga sampai langit ke-7. Para sahabat ketika Rasulullah datang Isra Mi'raj, termasuk Abu Bakar, diperintahkan sholat. Dan orang-orang kafir menyatakan, Abu Bakar, kamu masih beriman kepada Nabi Muhammad yang mengatakan hadis Isra Mi'raj dalam waktu 1 malam? Abu Bakar langsung beriman. Waktu itu Rasulullah diperintahkan sholat 5 waktu yang asalnya 50 kali. Rasulullah ketika membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim menangis. Kenapa? Karena mengetahui bagaimana besarnya alam semesta. Makanya di dalam makalah tersebut, di antaranya surat Al-An'am. Ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Nabi Muhammad ketika pertama kali dakwah sampai dilempari oleh orang-orang kafir, bahkan anak-anak kecil pun ikut melempari Nabi Muhammad, menyebutkan, Muhammad engkau gila. Bahkan ketika sujud, sholat pun Nabi Muhammad disimpan tai unta di atas punduknya. Kenapa? Karena orang kafir tidak percaya kepada Nabi Muhammad tentang ayat-ayat Al-Quran yang beliau sampaikan pada waktu itu. Sebagai gambaran begini Pak. Dulu pertama kali abad ke-12 sebelum hijrah, sebelum Masehi, bahwasanya alam semesta, bahwasanya daratan di bumi itu asalnya bukan bulat tapi datar. Dan kemudian abad selanjutnya yang menjadi inti bumi adalah bumi. Matahari berputar mengelilingi bumi, bulan pun berputar mengelilingi bumi. Itu dasar pertama. Kenapa? Karena dulu belum ada alat. Ketinggalikan kurangnya matahari muternya Pak. Balik lagi gitu. Pendapatnya. Abad ke-14, seorang ilmuwan ahli astronomi, dia menghitung dengan hitungan fisika dan dia sudah menemukan alat teropong yang bernama Kopernikus. Abad ke-14 Kopernikus menyebutkan bahwa inti alam semesta itu bukan bumi tapi matahari. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari, bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan dan bumi berputar mengelilingi matahari. Si Kopernikus pada waktu itu, seorang yang beragama Kristen, dibunuh oleh rahib-rahib, pendeta-pendeta pada waktu itu. Gara-gara berpendapat bahwa ini ternyata bukan bumi yang diam, tapi matahari yang diam, tapi bumi yang berputar mengelilingi matahari. Kopernikus dibunuh. Kenapa? Karena pada waktu itu hanya bisa dilihat dengan teropong dan hitungan fisika pada waktu itu. Abad ke-16, Galileo Galilei mendukung pendapat Kopernikus bahwa ternyata pusat dunia itu, pusat alam semesta itu adalah matahari. Bulan berputar mengelilingi bumi, bumi dan bulan berputar mengelilingi matahari. Galileo Galilei dipenjara sampai mati karena pendapatnya mendukung Kopernikus. Itu abad keberapa? 14, 16. Kita bisa bayangkan bagaimana posisi Nabi Muhammad abad ke-6, abad ke-7 menyampaikan ayat Al-Quran tentang penciptaan alam semesta. Abad ke-16 sudah ditemukan teropong. Abad ke-16 sudah ditemukan teropong.
sampai abad ke-19 tentang penciptaan alam semesta masih diperselisihkan. Abad ke-19 diantaranya pendapat materialisme di Yunani kuno, diantaranya Karl Marx berpendapat bahwa alam semesta sudah ada sejak dahulu, tidak berawal dan tidak berakhir. Kemudian yang kedua, Gerd Polisser berpendapat alam semesta itu statis, diam, tidak berkembang dan tidak diciptakan dari ketiadaan. Ini pendapat materialisme abad ke-19. Kenapa materialisme? Karena materialisme tidak percaya terhadap adanya Tuhan, karena mereka ateis. Kalau alam semesta ini bermula dan berakhir, maka harus ada sang pencipta. Berarti mereka bukan materialisme. Yang namanya materialisme itu ateis, tidak percaya akan adanya Tuhan. Jadi katanya alam semesta sudah ada saja sejak dulu. Sejak zaman waktu yang tidak tertentu, kapan sudah ada begini. Dan alam semesta itu statis, diam. Abad ke-20, pandangan materialisme tentang alam semesta yang di bawahnya itu abad ke-20. Di antaranya Immanuel Kant yang mendukung pendapat Karl Marx dan Gerd Polisser. Immanuel Kant menyatakan bahwa alam semesta ada selamanya. Dari sejak dulu ada, tidak akan berakhir. Pandangan abad ke-20, materialisme menyebutkan alam semesta telah ada sejak waktu yang tak terbatas. Dan karena tidak mempunyai awal atau akhir, alam semesta tidak diciptakan. Yang kedua, segala sesuatu dalam alam semesta hanyalah hasil peristiwa kebetulan, tekahaja, dan bukan produk rancangan, bukan direncanakan, atau visi yang disengaja, yang mempunyai visi yang disengaja. Jadi sudah ada saja sejak dulu begini saja alam semesta itu. Nah itu abad ke-20, Pak. Akhir abad ke-20, mulai masuk abad 21, ada seseorang yang bernama Edwin Hubble. Dia seorang astronom Amerika. Pada tahun 1929, di observation Mount Wilson, California, Edwin Hubble menemukan alat yang disebut teleskop dan dinamai teleskop tersebut teleskop Edwin Hubble. Teleskop tersebut diterbangkan di atas bumi sekitar 300.000 mil. Kemudian menerawang tentang alam semesta. Dan dengan teropong tersebut, mereka termasuk Edwin Hubble ternyata mengetahui bahwa alam semesta sangat begitu luas. Matahari, menurut Edwin Hubble, setelah ditemukan teleskop, umat manusia hanya mengetahui matahari itu ada satu. Padahal, dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way, galaksi yang kita diami, yang di dalamnya ada bumi, matahari, bulan, dan planet-planet yang lain, itu di dalam galaksi Bima Sakti saja terdapat sekitar 200 juta matahari. Kita mengetahui bumi yang kita diami menurut kita selaku manusia, makhluk Allah yang kecil begitu luas. Maka kita terkadang sering meninggalkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, karena dunia mah dikabit tahun. Betul nggak Pak? Banyak orang mencari-cari urusan dunia, lupa dengan sholat, lupa dengan sedekah, lupa dengan haji, umroh, dan lain sebagainya, gara-gara kesenangan dunia. Padahal Rasulullah sudah menyebutkan di dalam hadis, di antaranya madunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi. Wa asara Yahya bi sibabihi fil yami fal yandur mada tarji. Kalau diterjemahkan secara bebas begini Pak, kata Rasulullah, kalaulah kalian ingin mengetahui perbandingan antara kesenangan dunia dan kesenangan akhirat, pergi kalian ke lautan, ke samudra. Di sana ada lautan Pak, pernah ke laut Pak? Nah, kata Rasulullah, masukkan asabi'ahu tangan nih. Wa asara Yahya asabi'ahu. Yahya mengisyaratkan telunjuknya dimasukkan ke dalam laut. Kemudian angkat. Ada air yang menetes tidak Pak? Masukkan ke dalam gelas. Penuh nggak gelas? Air dalam gelas yang menetes dari jari, itulah kesenangan dunia. Lautan air yang ada di lautan sisanya adalah kesenangan di akhirat. Pak, milih yang mana? Pak, milih yang mana?
Milih yang akhirat. Tapi terkadang ketika sholat, Allahu Akbar. Aduh, warung, takut ada yang beli, cepot sholatnya. Padahal kita sholat itu mengharapkan lautan. Tapi yang ada dalam otak, yang menetes dari jari. Jadi dunia itu ternyata kecil. Garis diameter, kan bumi itu bulat, Pak. Garis tengahnya, bumi itu setelah ditemukan abad ketiga, diameter bumi hanya 12.756 km. Jadi diameter yang bulat, garis tengahnya itu bumi hanya 12.756 km. Berapa, Pak? Wah, itu Pak, jangan nurutan, Pak. 12.756 km. Kita bandingkan dengan matahari. Matahari diameter garis tengahnya 1.392.140 km. Berarti bumi dengan matahari perbandingannya 1:1,3 juta kali lipat. Jadi bumi di hadapan Allah kecil. Apalagi manusia. Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Kita menyangka matahari ada satu, padahal dalam satu galaksi ada 200 juta matahari. Edwin Hubble menemukan ternyata galaksi bukan hanya ada satu. Pak, jarak antara bumi dengan matahari itu dihitungnya dengan cahaya. 8 menit cahaya. Karena cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Saking cahaya cepat. Coba kurang ngurungkan baterai karena tembok langsung ayah itu menunjukkan cahaya itu sangat cepat, 300.000 km per detik. Cahaya matahari sampai ke bumi setelah 8 menit. Menunjukkan bumi dengan matahari jaraknya jauh. Nah, jarak matahari bumi ke inti galaksi itu diperkirakan 800.000 menit cahaya. Kali seberapa, Pak? Satu galaksi yang berputar terus mengelilingi galaksi Bima Sakti, itu diameter tengahnya diperkirakan mencapai 125.000 tahun cahaya. Bumi dengan matahari hanya 8 menit cahaya. Garis tengah diameter galaksi Bima Sakti 125.000 tahun, Pak, bukan menit. Kalau matahari dengan buminya cuma 8 menit cahaya. Kalau diameter galaksi Bima Sakti mah 125.000 tahun cahaya. Makanya kata Allah, manusia tidak akan bisa nembus ke langit satu, kedua, illa bil quwwah, kecuali dengan kekuatan. Mau keluar bagaimana? Jaraknya saja begitu luas. Kita menyangka galaksi hanya satu, Milky Way saja, galaksi Bima Sakti. Edwin Hubble menyebutkan diperkirakan galaksi yang ada di alam semesta ada sekitar 350 miliar galaksi. Di mana ada galaksi yang besarnya lebih besar daripada galaksi Bima Sakti 200 miliar kali lipat. Makanya Edwin Hubble ternyata alam semesta begitu luas. Wajar kalau Rasulullah ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Rasulullah menangis. Manusia di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Nah, perdebatan tentang terjadinya alam semesta antara materialisme ini diungkap oleh Edwin Hubble. Ternyata alam semesta itu katanya berawal. Edwin Hubble menemukan sebuah teori yang disebut dengan teori Big Bang, ledakan besar. Menurut mereka bahwasanya alam semesta ini pada permulaannya ini berbentuk bola api yang sangat padat dan panas. Dari komposisi gas yang memuai dan mendingin. Setelah berlangsung kurang lebih 1 juta tahun, menurut teori yang paling kuat, gas mulai memadat sesuai dengan masa lokal yang merupakan cikal bakal munculnya berbagai galaksi. Setelah berlangsung beberapa miliar tahun, alam semesta masih memuai dan mengembang, terus memuai mengembang. Meskipun terdapat beberapa tempat yang memuat beberapa objek yang saling menarik antara satu dan lainnya akibat adanya gravitasi. Terus memuai mengembang.
Sampai di sini para ilmuwan menyebutkan sampai ke waktu tersebut tidak ada yang mengetahui kapan. Sampai kapan itu terus bola api itu memuai mengembang. Diperkirakan sekitar panasnya mencapai 40.000 miliar derajat. Semakin panas dan akhirnya terjadilah sebuah ledakan besar yang disebut dengan Big Bang. Nah, teori Edwin Hubble abad ke-21 menyatakan bahwasanya alam semesta itu ternyata berawal dari ledakan besar. Materialisme mulai jatuh. Wah, Edwin Hubble menemukan teleskop malah membantah kaum materialisme. Kalau memang alam semesta bermula, berarti adanya sang pencipta. Tidak lama kemudian, pada tahun 1948, yang bernama Gauss Gamow menentang tentang teori Big Bang yang dikemukakan oleh Edwin Hubble. Dan menentang Edwin Hubble. Gagasan lain mengenai teori ledakan besar ini, dia mengatakan bahwa setelah terbentuknya alam semesta dari ledakan hebat di alam semesta, seharusnya terdapat surplus radiasi yang tersisa dari ledakan tersebut. Lebih dari itu, radiasi ini seharusnya tersebar merata di seluruh alam semesta. Ditentang nih oleh Gauss Gamow. Saya membaca dalam beberapa buku, nama Gauss Gamow ini ujungnya beda-beda. Ada yang pakai V, ada yang pakai W. Nggak tahu yang mana yang benar. Kata Gauss Gamow, kalau memang teori engkau benar, maka hasil ledakan harus ada radiasi. Buktikan radiasi tersebut. Ada nggak? Karena hasil ledakan dan radiasi tersebut harus menyebar sama rata di seluruh alam semesta. Nah, pada tahun 1965, dua peneliti yang bernama Arnold Penzias dan Robert Wilson menemukan sebentuk radiasi yang selama ini tidak teramati. Robert Wilson dengan Penzias ini menemukan radiasi tersebut. Radiasi yang disebut dengan radiasi latar belakang kosmik. Nah, itu pada tahun 1965. Pada tahun 1989, Josh Smoot dan tim NASA-nya kemudian ingin membuktikan apa yang dikemukakan oleh Robert Wilson dan Arnold Penzias. Benar nggak ada itu radiasi? Kemudian tim NASA dengan Josh Smoot menerbangkan satelit yang disebut dengan satelit COBE atau Cosmic Background Emission Explorer. Ternyata setelah diterbangkan satelit tersebut, alat yang sangat sensitif sekali untuk mencari radiasi. Dalam waktu kurang dari 8 menit, radiasi yang dipertanyakan oleh Gauss Gamow tersebut ditemukan dan ada menyeluruh di alam semesta. Berarti teori Edwin Hubble tentang Big Bang itu dibenarkan. Sehingga penemu radiasi kosmik tadi yang bernama Robert Wilson dan Arnold Penzias mendapatkan hadiah Nobel. Pak, sampai saat ini teori Big Bang itu belum ada lagi yang membantah. Kenapa belum ada yang membantah? Karena buktinya ada. Sekarang sudah ada alat yang modern, teleskop. Kita bisa bayangkan zaman Galileo Galilei yang belum ada teleskop. Wajar kalau Galileo Galilei dipenjara kemudian sampai mati. Kopernikus abad ke-14 dibunuh. Karena memang pada waktu itu belum ada teleskop. Kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang teori Big Bang abad ke-6 di dalam Al-Quran. Kita bisa baca di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-30. Rasul pada waktu itu menyampaikan kepada orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Pak, di dalam Al-Quran teori Big Bang ada. Allah menyebutkan, nah apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwa alam semesta tadinya asalnya satu padu, kemudian oleh Allah dipecah
akan diletakkan. Jadi teori Big Bang yang dikemukakan oleh Edwin Hubble abad ke-20 akhir tidak bisa dibantah karena ada teleskop. Galileo, Copernicus dibunuh karena tidak bisa membuktikan bagaimana Nabi Muhammad abad ke-6, abad ke-7 menyampaikan ayat tersebut. Wajar kalau Nabi Muhammad dilempari oleh batu. Mungkin kalau kita ditakdirkan hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin kita juga termasuk orang yang melempari Nabi Muhammad. Karena belum tentu kita bisa beriman terhadap ayat ini. Tahu dari mana Muhammad tentang penciptaan alam semesta itu asalnya satu padu kemudian diledakkan. Bagaimana dibuktikan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Kopernikus saja abad ke-14, Galileo abad ke-16 dibunuh, dipenjara sampai mati. Makanya wajar perjuangan Nabi Muhammad pada waktu itu sangat berat. Sehingga gara-gara teori Big Bang ini, Nabi Muhammad kemudian akhirnya menyampaikan ayat ini kepada kita. Dan ini sebagai dasar bagi kita, agar kita selaku umat Islam, agar terus mengkaji, mau membaca, mempelajari, mentadaburi, mentafakuri Al-Quran. Banyak umat Islam mengaku dirinya Islam, punya Al-Quran, tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran mah tugas ustad we. Kiai ajengan ulama ajeng santri. Urang mau cukup madengekeun we di pengajian Ahad. Saya ketika di Mesir ditanya, "Ya Malaysia, hei orang Malaysia." Mungkin orang Arab itu melihat wajah kita sama Pak ya. Sama orang Malaysia, Filipina, Thailand begitu. Kata saya, "Lah, ana muslim Malaysia, ana min Indonesia." Bukan, saya bukan Indonesia, bukan Malaysia, saya Indonesia. Langsung ketawa. Kata saya, tidak ada Ngetawain apa kamu? Dia bilang, Indonesia itu kan terkenal. Ranking pertama sedunia, masyarakat Indonesia itu malas maca. Saya pingin marah. Gimana? Karena saya merasa, mungkin iya juga gitu. Buktinya di Indonesia lebih banyak pengajian. Ya, mingguan, bulanan. Ya, 3 bulanan, tahunan. Di urang syukuran haji, pengajian. Nyepitan, pengajian. Terus pengajian. Nunjukkan bahwasannya masyarakat Indonesia malas baca. Di Mesir tidak ada Pak, di Arab mah. Pengajian-pengajian seperti ini. Jihad. Seminggu sekali, sebulan sekali. Kenapa? Karena mereka baca. Dari buku kitab langsung, masadir, maroji. Sumber hukumnya. Nah, bangsa Indonesia mah malas. Tapi mudah-mudahan di jihad mantu males. Ini gue yang dipegang. Dan ini mah sebagai sindiran saja terhadap bangsa Indonesia. Seandainya kita malas membaca buku-buku ilmiah, koran, dan sebagainya. Jangan sampai kita malas terhadap membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah. Ada seorang mahasiswa. Dia berasal dari Amerika. Dia asalnya beragama Kristen, kemudian dia senang meneliti berbagai macam agama. Ketika mahasiswa katanya, saya itu senang meneliti agama, termasuk meneliti agama Islam. Ketika itu, orang tersebut, ilmuwan tersebut, suatu saat ada yang memberikan Al-Quran dan diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Bukan orang Amerika, orang Inggris. Setelah sampai di rumah, karena dia senang mengkaji agama, dia baca. Pas yang pertama kali dibaca surat Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wan saqal qamar. Yang artinya nanti ketika menjelang kiamat, wan saqal qamar, bulan akan kembali terbelah. Itu si ilmuwan tersebut, dasar katanya orang Islam, masa bulan belah, tutup saja, baru saja seayat, tidak dilanjutkan, simpan aja Al-Qurannya. Biasa saja melakukan aktivitas keseharian. Suatu ketika, Pak, dia lagi di rumahnya, lagi nyantai, nonton acara televisi. Sekitar tahun 1978. Dia nonton acara televisi, pas ditonton ada acara talk show. Kalau di kita mah apa ya? Saya situ ini, bukan empat mata. Kebetulan ini yang diwawancaranya bukan artis binatang film, Pak. Tapi ilmuwan. Seorang 3 astronom yang baru datang dari bulan, baru sampai ke bumi. Dia tonton acara tersebut.
Dalam wawancara tersebut, yang mewawancara bertanya kepada astronom yang tiga tersebut, berapa Anda menghabiskan uang ke astronom tersebut? Ya sekitar 5 miliar US dollar katanya. 5 miliar US dollar, Pak. Pada waktu itu yang mewawancara, Anda menghabiskan bertiga 5 miliar US dollar hanya untuk pergi jalan-jalan ke bulan? Padahal di Amerika kan masih banyak orang miskin. Padahal pakai saja katanya uang yang 5 miliar US dollar tersebut dipakai untuk membiayai orang-orang miskin. Kata astronom tersebut, kami pergi ke bulan bukan hanya jalan-jalan, bukan hanya menancapkan bendera Amerika, kata. Tapi kami pergi ke sana berhubungan dengan berbagai macam keilmuan, termasuk ilmu kedokteran. Siapa tahu di sana ada obat gitu. Berhubungan dengan ilmu pertanian, geologi, di sana bagaimana diteliti tanah dan lain sebagainya. Dan ya, kami pergi ke sana itu bukan hanya sekedar menancapkan bendera Amerika. Terus itu lama Pak talkshow acara tersebut. Cuma di akhir talkshow tersebut, si tiga astronom menyebutkan, cuma katanya pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Tapi kalau saya sampaikan pun pasti masyarakat yang nonton acara ini tidak akan percaya terhadap kami bertiga. Si ilmuwan tadi kan nonton, yang orang Inggris tersebut. Sampaikan saja katanya, siapa tahu bisa dipertimbangkan, kata yang wawancaranya. Baiklah kalau begitu katanya, saya ketika sampai di bulan, jalan-jalan di sana, di bulan itu ada semacam sabuk. Sabuk kan Pak melingkar di sini. Tapi ini mah sabuknya melingkari bulan. Ada semacam sabuk. Sabuk tersebut berupa batu. Saya gali terus sampai ke dalam. Ternyata batu tersebut setelah digali, dicari berbeda dengan batu-batu yang ada di sekitar bulan tersebut. Saya terus jalan ke sana, ternyata mengelilingi bulan, nyambung. Karena saya katanya bukan ahlinya, kami ini astronom, kami ambil sampel batu tersebut untuk dibawa diteliti ke bumi. Diserahkan kepada ahli geologi. Setelah beberapa waktu kami bertiga dipanggil. Kata ahli geologi tersebut menyebutkan, batu ini batu metafor. Batu ini berada di antara bulan, mengelilingi bulan seperti sabuk. Itu tidak mungkin ada katanya, kalau bulan tidak pernah belah. Jadi kata ahli geologi, tidak mungkin. Jadi batu itu ada di tengah-tengah bulan, memotong bulan, tidak mungkin ada kalau bulan tidak pernah belah. Berarti bulan pernah belah. Si ilmuwan yang orang Inggris ketika nonton, loncat dari kursinya. Asa pernah baca tentang bulan-bulan. Dicari lagi Al-Quran. Dibuka. Dibaca sampai tamat terjemahnya. Darab nama itu apa loh? Kurang Inggris. Dibaca terjemahnya sampai akhir. Setelah dibaca terjemahnya, dia langsung masuk Islam. Kita tahu bagaimana sejarah terbelahnya bulan. Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim pada waktu itu. Nabi Muhammad dengan hanya menunjuk dengan telunjuknya ketika ditantang oleh orang kafir. Muhammad, kalau benar engkau seorang nabi, tunjukkan mujizat kepada kami. Waktu itu Rasulullah meminta, apa yang harus kami tunjukkan? Kata orang kafir, kalau bisa tuh belah bulan sambil mentertawakan. Sebab menurut pikiran kita selaku manusia tidak mungkin manusia bisa membelah bulan. Waktu itu Nabi Muhammad juga sama, tapi akhirnya Nabi Muhammad berdoa. Setelah itu Nabi Muhammad dapat ilham dari Allah. Muhammad tunjuk bulan dengan telunjukmu. Kemudian Nabi Muhammad menunjuk dengan telunjuknya. Dan terjadilah belah beberapa saat. Kemudian menyatu kembali. Nah itulah bahwasannya baru ditemukan. Sehingga kata ilmuwan yang tadi dari orang Inggris tersebut, orang Amerika, astronom 3 orang tadi menghabiskan uang 5 miliar US dollar hanya untuk membuktikan tentang benarnya Al-Quran. Bukan untuk mempelajari berbagai macam keilmuan. Tapi sudah membuktikan kepada seluruh umat manusia bahwa 3 astronom tersebut sudah membenarkan tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin iman, oleh sebab itu, kita selaku umat Islam, jangan sampai terlena dengan kegiatan kesibukan urusan dunia. Dibaca, dipelajari Al-Quran. Teori Big Bang pun ada di dalam Al-Quran. Sehingga di dalam majalah Newsweek di Amerika yang terbit tanggal 27 Juli tahun 1989,
Di sana berjudulkan newsweek majalah tersebut bertemakan Science Finds God. Ilmu pengetahuan menemukan Tuhan. Dengan teori Big Bang, mereka mengetahui adanya Tuhan. Kalau alam semesta ini berawal dari teori Big Bang, berarti adanya Sang Pencipta. Sehingga siapa yang menciptakan tersebut? Makanya di dalam ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil laila an-nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ini jawaban di dalam Al-Quran. Kita sudah mengetahui yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Bagi Allah sangat mudah. Bumi, bulan, matahari semua berputar. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua tunduk patuh kepada Allah. Bulan terus berputar mengelilingi bumi. Bumi dan bulan berputar mengelilingi matahari. Bulan berputar mengelilingi bumi. Berapa waktunya? 1 bulan. Bumi berputar mengelilingi matahari 1 tahun. Matahari, bulan, dan bumi mengelilingi inti galaksi berapa waktunya? Lebih dari 200 juta tahun. 1 putaran matahari mengelilingi inti galaksi itu berputar lebih dari 200 juta tahun 1 putaran, Pak. Kita baru tahun keberapa? Berarti belum 1 putaran, Pak, kita berputar mengelilingi inti galaksi. Apalagi kita ingin pergi ke galaksi kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, itulah kebesaran alam semesta. Tapi terkadang kita melihat ketika bulan, bumi, matahari tunduk patuh kepada Allah, manusia yang ada di dalam buminya tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Malah mengejar-ngejar dunia. Yang dunia itu di hadapan Allah kecil, tidak ada apa-apanya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat rusuluhum afillahi sakkun fatiris samawati wal ardh. Rasul berkata, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Ini berarti pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Masih meragukan terhadap adanya Allah, begitu. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Walahul masalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat yang menyatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan alam semesta itu adalah Allah. Bahkan kita diperintahkan, kul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, silakan pergi ke sana kemarin. Dari Bandung mau ke Jakarta, mau ke luar negeri, dan terus. Fanzuru kaifa bada'al khalq. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai pencipta. Yunsi'un nas'atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah menjadikan sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita juga coba perhatikan. Kita terkadang mendapatkan berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah itu ketika mendapatkan nikmat rezeki yang kelihatan, yang berupa harta. Dapat uang, alhamdulillah. Tapi terkadang nikmat yang ada dalam diri kita sering dilupakan. Ya, makanya terkadang di sini Allah memerintahkan, silahkan berjalan di muka bumi, perhatikan bagaimana pohon-pohonan tumbuh. Kita memperhatikan bagaimana kok pisang, kok bentuknya seperti ini, rasanya begini.
jeruk warnanya begini, ada yang asam, ada yang manis. Kita jarang memperhatikan siapakah yang membuat jeruk ini manis, siapakah yang membuat jeruk ini asam. Ketika kita mengupas jeruk, asam piceun kadang-kadang. Tidak memperhatikan siapa ini yang membuat jeruk itu ya, asam. Makanya ini kita diperintahkan agar selalu mentadaburi, mentafakuri. Kemudian di dalam ayat selanjutnya ini yang menjelaskan bahwasannya mengkanter alam semesta statis diam, termasuk oleh Albert Einstein, di mana Albert Einstein menyesalkan terhadap teorinya yang mengatakan alam semesta itu diam, statis. Sehingga setelah ditemukan teori Big Bang oleh Edwin Hubble, ternyata alam semesta itu pas semakin terus menjauh dan menjauh, bukan diam, statis. Sehingga bumi dan matahari itu per tahun bersama galaksi saling menjauh. Itu per tahun jaraknya semakin menjauh sekitar 500 juta kilometer. Jadi kata Edwin Hubble, kalau kita ingin mengetahui bagaimana ibarat bintang, galaksi-galaksi berjauhan itu Pak, kita membuat titik di balon, kemudian ditiup. Maka ketika ditiup, titik-titik tersebut semakin mendekat, menjauh, mengembang. Nah itulah alam semesta itu. Oleh ayat ini dijelaskan, Rasulullah dulu menjelaskan sejak zaman dahulu tentang alam semesta itu mengembang. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat, wassama abanainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Berarti alam semesta itu semakin luas. Jadi sebenarnya teori-teori Big Bang, Edwin Hubble, astronom sampai sekarang ini perdebatan sebenarnya dalam Al-Quran sudah sejak dulu Rasulullah menyampaikan tentang hal itu. Makanya di dalam ayat terakhir Allah berfirman, biasana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah ini yang menjadi dasar bagi kita semua. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana luasnya alam semesta, maka wajar kalau Nabi Muhammad ketika sholat memahami apa yang dibacanya, menangis. Alhamdulillahirabbil alam. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan semesta. Nangis Nabi Muhammad. Abu Bakar menangis, Umar menangis karena tafahum, memahami terhadap apa yang dibaca ketika sedang sholat. Jadi intinya saya membahas tentang alam semesta agar kita semakin bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Jangan sampai kita suka sholat tapi oleh Allah tidak dicatat sebagai amalan soleh, pahalanya tidak dapat, capek gawe teka pakai. Sebab sholat itu harus khusyuk. Sementara khusyuk tidak ada yang tahu. Hanya bisa dirasakan oleh masing-masing. Oleh sebab itu, di antara faktor kita bisa khusyuk di antaranya tafahum, memahami terhadap apa yang kita baca ketika kita sedang sholat. Kita bukan hanya sholat sebatas hafalan di sini saja. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Nah, beres. Orang yang seperti itu mah tidak paham berarti tidak khusyuk begitu. Ya. Dengan alasan, diajar sholat tilulut, dirapu. Mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada hikmah dan manfaatnya, sehingga kita bisa lagi meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita semua. Namun sebelum ditutup, ada pertanyaan. Mengapa peristiwa yang belum terjadi, misalnya tentang berakhirnya alam semesta, sudah dijelaskan dalam Al-Quran? Jawabannya, karena Al-Quran kalamullah, alam semesta ciptaan Allah, tidak Allah tahu. Begitu. Yang dimaksud dengan bersemayam di arsy itu bagaimana? Nah, para ulama tentang bersemayam di arsy itu berselisih pendapat. Ada yang mengatakan arsy itu tempat tinggal Allah. Jumhur ulama ya mengatakan bahwasanya arsy itu ya tempat diamnya Allah. Di mana menurut sebagian ulama yang sudah memahami tentang alam semesta tadi, ternyata bulan itu berputar mengelilingi bumi, bumi dan bulan berputar mengelilingi matahari, matahari
bumi dan bulan berputar mengelilingi inti galaksi. Galaksi berputar mengelilingi alam semesta, di mana di sanalah tengah-tengahnya adalah arsy, tempat tinggalnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.